Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Anggraini dengan NIM 1249220104. Di sini saya akan membahas salah satu masalah klasik yang masih dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, yaitu pengangguran. Apa itu pengangguran? Dan mengapa pengangguran bisa terjadi? Dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya. Perlu diingat bahwa pengangguran tidak sama dengan orang yang tidak bekerja. Pengangguran hanya mencakup angka yang aktif mencari kerja tetapi belum diterima. Sementara anak-anak atau orang yang di bawah usia 15 tahun tidak termasuk dalam angkatan kerja. Orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan termasuk ke dalam angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini dikarenakan banyak orang yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga daya beli ekonomi rendah dan menjadi lemah. Ada beberapa alasan kenapa orang bisa menganggur. Pengangguran friksional, yaitu mereka yang sedang melakukan proses pindah kerja, pindah dari suatu daerah ke daerah lain, atau sedang mencari pekerjaan yang lebih cocok. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu mereka yang belum mendapatkan pekerjaan karena keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Contohnya, seorang sarjana pertanian sulit mendapatkan pekerjaan karena lowongan yang tersedia justru untuk bidang lain. Ketiga, pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau siklus kegiatan ekonomi. Misalnya, petani menganggur di luar musim tanam atau pariwisata saat musim sepi wisatawan. Adapun pengangguran berdasarkan intensitas kerja. Pengangguran penuh yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Setengah pengangguran bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Pengangguran terselubung bekerja tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak produktif atau tidak sesuai kemampuan. Dan kenapa selalu ada pengangguran? Pengangguran selalu ada karena faktor alamiah dan struktural yang mempengaruhi pasar terhadap tenaga kerja. Misalnya, proses pencarian kerja membutuhkan waktu, sedangkan upah minimum yang tinggi dapat membuat perusahaan mengurangi jumlah pekerja. Tuntutan serikat pekerja yang terlalu tinggi bisa membuat perusahaan membatasi perekrutan. Sementara keefisiensi meningkatkan produktivitas hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Adapun beberapa penyebab lain dari munculnya pengangguran, pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak orang masuk pasar dalam waktu bersamaan. Rendahnya laju investasi produktif sehingga sedikit lapangan kerja yang tercipta. Siklus bisnis yang melemah, contohnya saat terjadi krisis ekonomi. Kualitas pendidikan masyarakat yang rendah sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Strategi industri yang labor saving, yaitu menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin atau teknologi. Adapun strategi untuk mengatasi pengangguran, yang pertama meningkatkan investasi dengan menciptakan usaha yang kondusif agar investor mau membuka lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang sesuai dengan pasar kerja. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan agar masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang keempat, mengendalikan pertumbuhan penduduk supaya tekanan terhadap pasar kerja tidak terlalu berat. Jumlah pengangguran di Indonesia naik pada Februari 2025 sebanyak 7,28 juta orang. Sedangkan di bulan Februari 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik, peningkatan ini terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja yang bertambah di Indonesia, diikuti jumlah angkatan kerja yang meningkat. Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap oleh pasar kerja, sehingga jumlah pengangguran meningkat. Penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 216,79 juta orang. Angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang.
yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang, yang bukan angkatan kerja sebanyak 63,74 juta orang. Dari yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang, terdapat pekerja penuh sebanyak 46,48 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 37,62 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 11,67 juta orang. Di 7,28 juta orang terdapat pengangguran tingkat terbuka. Pada Februari 2025 sebanyak 4,76%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2024 sebanyak 4,82%. Adapun rumus untuk menghitung jumlah tingkat pengangguran terbuka TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Jumlah pengangguran di tahun 2025 7,28 juta orang. Sedangkan angkatan kerja yaitu 153,05 juta orang. TPT 2025 sama dengan 7,28 dibagi 153,05 dikali 100% sama dengan 4,76%.